adalah panduan untuk adik-adik semuanya. Tidak boleh makan, minum selama ibadah berlangsung. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hafalkan ayat Mas. Adik-adik ikut memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah adik-adik semua. Hai adik-adik, selamat datang di ibadah online DSMD 2 DKI Jakarta. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa kita diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, Kita percaya aku dilimpahi, karena Tuhan atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan amin. Amin, amin, amin. Kita sudah diberkati, katakan yes. Amin. Ready? Ready? Jadi sama-sama ya. Come on semuanya. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Katakan Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. sekarang kita mau memberkati orang lain. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kita sudah diberkati, kita sudah dilimpahi. Amin. Bersorak-sorai buat Tuhan Yes, kita. amin. Dia telah memberikan kita pengharapan, kekuatan, dan berkat-berkat yang melimpah. Haleluya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Ya. Selamat pagi Roh Kudus. Pada hari ini kami mau memuji Engkau, Allah kita, Amin. yang heran dan luar biasa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Katakan Allah Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu, katakan Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, katakan ku bersyukur, kami muliakan nama-Mu Tuhan. ku muliakan nama-Mu. Wow.
adik-adik semuanya, senang sekali kakak bisa berjumpa dengan adik-adik sekalian lagi meskipun kita masih berjumpanya secara online. Tapi kakak percaya adik-adik pasti sekarang antusias untuk dengar firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu, kita tutup mata kita bawa hati kita. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kami mau buka telinga kami buka hati kami untuk Tuhan berbicara sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kakak mau tunjukin nih sama adik-adik sebuah benda. Ini bendanya. Nah, adik-adik pasti tahu dong ini benda apa ya kan? Ini sendok dan ini garpu. Ya, kita seringkali pakai kedua benda ini waktu kita makan adik-adik ya. Kalau kita makan seringkali kita pakai sendok dan garpu bersamaan. Sendok dan garpu. Sendoknya bentuknya bulat, cekung. Tapi beda sama garpu. Garpu itu bentuknya ada seperti garis-garis lurus ya, seperti untuk tusuk sesuatu dan mungkin agak tajam di ujungnya. Nah, meskipun mereka bentuknya beda adik-adik, tapi mereka saling melengkapi. Kalau kita misalnya mau makan nasi ya, di rumah mau makan nasi, Mama masak nasi sama ayam goreng, sama bakmi goreng, sama sayur capcay. Wah, kita ambil nasinya pakai sendok yang ada di tangan kanan kita. Tapi adik-adik, kalau misalnya kita mau makan bakmi gorengnya yang ada di piring kita susah kalau pakai sendok. Yang ada, bakminya itu turun-turun terus adik-adik. Nah, jadi kita perlu yang namanya garpu. Garpu ini untuk memudahkan kita ambil bakminya supaya cepat masuk ke mulut kita. Adik-adik, sendok dan garpu bentuknya beda, fungsinya beda, tapi mereka saling melengkapi supaya adik-adik sama kakak kalau makan lebih gampang. Nah adik-adik, kakak juga mau kasih tahu adik-adik nih tentang seseorang yang bernama Adam. Ya, Adam adalah manusia pertama yang Tuhan ciptakan. Setelah Tuhan Yesus membuat dunia ini begitu indah, banyak pohon-pohon, banyak bunga-bunga, ada daratan, ada lautan, ada matahari, udah ada segala macam lengkap. Tuhan menciptakan yang namanya manusia pertama yang bernama Adam. Ya, pada waktu itu Adam tinggal di sebuah taman yang sangat bagus, yang sangat indah yang bernama Taman Eden. Di situ ada sungai, ada bunga, ada pohon-pohon. Wah, pokoknya hidup Adam di situ indah sekali adik-adik. Nah, Adam tidak sendirian di situ. Adam punya yang namanya binatang-binatang, hewan-hewan. Dan di situ Tuhan kasih tugas sama Adam. Adam, kamu harus memberi nama setiap binatang yang ada. Kamu harus take care, kamu harus pelihara mereka. Wah, adik-adik, it's so fun ya adik-adik ya kasih nama binatang. Jadi adalah yang namanya singa. Ada yang namanya buaya, ada yang namanya semut, binatang yang kecil, ada yang namanya keledai, ada yang namanya gajah. Wah, semuanya itu Adam yang kasih nama adik-adik. Lalu setelah itu Adam setiap hari bergaul dengan mereka. Adam bermain bersama-sama binatang itu. Tapi suatu kali Tuhan berpikir dan Tuhan melihat sepertinya binatang-binatang itu tidak cocok ya sama Adam. Kayaknya belum lengkap nih. Adam kayaknya temennya kurang pas nih, kurang klik. Kalau ngomong kayaknya kurang nyambung. Maka dari itu
Tuhan menciptakan yang namanya wanita. Siapa wanita pertama yang Tuhan ciptakan? Adik-adik pasti tahu, namanya adalah Hawa. Jadi pada saat Adam tidur, Tuhan mengambil sebuah tulang rusuknya Adam dari tubuhnya dan Tuhan menciptakan Hawa dari tulang itu. Akhirnya muncullah Hawa, teleng, di sebelah Adam. Dan akhirnya Adam berteman sama Hawa. Waktu Adam lihat si Hawa, wah kok dia sama ya bentuknya kayak aku, tapi rambutnya panjang, dia wanita. Tapi mereka bisa berteman dengan sangat baik dan mereka bekerja sama untuk bekerja di Taman Eden. Mereka sama-sama mengusahakan taman itu, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, Tuhan memang ciptakan yang namanya laki-laki dan perempuan. Ada yang boys, ada yang girls. Ya, di sekolah juga adik-adik tahu. Adik-adik pun punya teman. Orang yang adik-adik lihat di sekeliling adik-adik itu, ada yang boys, ada yang girls. Nah, Tuhan mau kita, kalau misalnya kita perempuan, kita tetap bisa berteman dengan pria. Kita bisa berteman dengan laki-laki. Jadi yang girls bisa berteman dengan yang boys. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita boys, kalau adik-adik itu cowok, kalau adik-adik itu laki-laki, adik-adik juga bisa berteman dengan yang namanya girls atau setiap perempuan yang ada. Berteman dengan baik, adik-adik saling mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memang mengajarkan kita untuk kita bisa mengasihi semua orang. Baik itu pria, baik itu wanita, baik itu kaya atau miskin, baik itu badannya besar atau dia masih kecil. Kita itu harus mengasihi semua orang. Dan Tuhan mau adik-adik semua juga bisa mengasihi lawan jenis adik-adik. Jadi kalau adik-adik perempuan, adik-adik juga bisa berteman dengan laki-laki. Kalau adik-adik laki-laki, adik-adik juga bisa berteman dengan perempuan. Tidak perlu membeda-bedakan orang. Firman Tuhan di dalam Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, dan aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi, laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Tuhan yang bisa saling melengkapi, seperti sendok dan garpu. Oke adik-adik, jadi mau ya berteman dengan siapa aja, kita saling mengasihi, kita saling ramah satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita tutup mata kita lagi, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan. Tuhan sudah ajarin kami kalau kami memang hidup berdampingan dengan lawan jenis kami. Dalam dunia kami ada yang disebut laki-laki, ada yang disebut perempuan. Dan kami harus bisa berteman dengan siapa saja. Kalau kami perempuan, kami bisa berteman dengan laki-laki. Kalau kami laki-laki, kami juga harus berteman dengan baik dengan para perempuan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang saling mengasihi tanpa membeda-bedakan orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar kami terima kasih daripada Tuhan di dalam hati kami, sehingga kami bisa meneruskannya kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, firman yang tadi kita dengerin itu adalah ayat hafalan kita adik-adik. Sekarang waktunya kita baca ayat hafalan kita ya, di Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sekali lagi ya adik-adik, Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya
yang sepadan dengan Dia. Nah, adik-adik dan teman-teman di rumah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Nah, waktunya kita menerima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan adik-adik dan teman-teman sekalian, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan telah menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan menyinari wajah-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Tuhan akan memberikan shalom-Nya kepadamu. Tuhan akan menjaga engkau dari kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan menepati setiap janji-janjinya kepadamu. Lakukanlah firman Tuhan dengan setia. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Biarlah kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan katakan amin. Yes, adik-adik, ini sudah di penghujung acara ibadah online kita hari ini. Tetap semangat dan pastikan adik-adik semuanya harus membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Oke adik-adik, apa yang sudah didengar hari ini harus dipraktekkan ya. Amen. Yes, see you next week and God bless you. Bye-bye.